Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Effendi dengan NIM 22230019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul Accounting Conservation. Judul artikelnya yaitu Konservatisme Akuntansi dan Pengaruhnya Terhadap Struktur Kepemilikan, yaitu bukti dari perusahaan industri dan keuangan yang terdaftar di Yordania. Langsung saja ke pembahasan teori. Yang pertama yaitu konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi adalah prinsip yang mengharuskan pengakuan kerugian lebih cepat dibandingkan keuntungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko informasi yang tidak simetris antara manajemen dan pemegang saham. Jenis konservatismenya terdapat dua jenis, yaitu pertama, konservatisme tidak bersyarat, yaitu tidak bergantung pada peristiwa tertentu. Yang selanjutnya itu konservatisme bersyarat, yaitu bergantung pada pengakuan berita buruk lebih cepat dibandingkan berita baik. Yang kedua yaitu struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan mengacu pada distribusi ekuitas perusahaan di antara pemegang saham, termasuk kepemilikan asing, pemerintah, institusi, dan konsentrasi kepemilikan. Dampak terhadap manajemen yaitu struktur kepemilikan dapat mempengaruhi keputusan manajerial terkait pelaporan akuntansi dan pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga yaitu hubungan antara struktur kepemilikan dan konservatisme akuntansi. Kepemilikan asing, penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berhubungan positif dengan konservatisme akuntansi. Investor asing cenderung lebih transparan dan mengurangi perilaku opportunistic manajemen. Sedangkan kepemilikan pemerintah, yaitu ada hasil yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dapat mengurangi konservatisme karena manajemen mungkin lebih cenderung untuk melaporkan secara optimis guna memenuhi tujuan politik. Yang selanjutnya itu kepemilikan institusi, yaitu kepemilikan institusi berkontribusi positif terhadap konservatisme karena institusi memiliki insentif untuk memantau manajemen dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Yang selanjutnya itu konsentrasi kepemilikan, yaitu tidak ditemukan hubungan signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan konservatisme akuntansi, menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kepemilikan mempengaruhi konservatisme. Yang keempat yaitu implikasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya struktur kepemilikan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di Jordan disarankan untuk mempertimbangkan kebijakan yang mendukung praktik konservatisme akuntansi. Selanjutnya itu kasus yang dibahas. Yang pertama yaitu pengaruh kepemilikan asing. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi cenderung menerapkan konservatisme akuntansi yang lebih baik. Investor asing memiliki insentif untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi perilaku manajerial oportunistik. Selanjutnya yang kedua yaitu kepemilikan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki dampak negatif pada konservatisme akuntansi. Manajemen di perusahaan yang dimiliki pemerintah mungkin lebih cenderung untuk melaporkan kinerja yang optimis untuk memenuhi tekanan politik. Yang ketiga yaitu kepemilikan institusi. Kepemilikan oleh institusi seperti bank dan perusahaan investasi berkontribusi positif terhadap konservatisme akuntansi. Institusi ini dapat memantau manajemen lebih efektif dan mendorong praktik pelaporan yang lebih konservatif. Yang keempat, konsentrasi kepemilikan. Tidak ditemukan hubungan signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan konservatisme akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang berkonsentrasi tidak selalu berkontribusi pada praktik akuntansi konservatif. Nah, selanjutnya itu objek penelitian. Objek penelitian dari artikel ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Aman, Jordan, khususnya yang berasal dari sektor industri dan keuangan. Yang pertama itu sampel perusahaan. Total 99 perusahaan yang terdaftar dengan fokus pada perusahaan manufaktur dan keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu periode penelitian. Data yang dianalisis mencakup periode antara 2005 hingga 2013. Selanjutnya yaitu variabel yang diteliti, yaitu pertama yaitu struktur kepemilikan yang terdiri dari pertama kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusi, konsentrasi kepemilikan.
Yang selanjutnya itu konservatisme akuntansi, diukur menggunakan metode berbasis akrual. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama itu regresi berganda. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya itu model regresi yang dibangun mencakup variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, probabilitas, leverage, dan pertumbuhan. Yang kedua yaitu analisis deskriptif, menggambarkan karakteristik dasar dari data yang digunakan, termasuk rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum dari setiap variabel. Yang ketiga itu uji multikolonialitas, yaitu menggunakan tolerance and variance inflation factor untuk memastikan tidak ada masalah multikoliniaritas antara variabel independen. Yang keempat yaitu uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson untuk memastikan tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Yang kelima yaitu analisis korelasi person untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara variabel-variabel yang diteliti. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait pengaruh struktur kepemilikan terhadap konservatisme akuntansi di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Aman. Yang pertama itu kepemilikan asing. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan asing dan konservatisme akuntansi. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan asing yang lebih tinggi cenderung menerapkan praktik akuntansi yang lebih konservatif. Yang kedua, kepemilikan pemerintah. Hasil menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kepemilikan pemerintah dan konservatisme akuntansi. Perusahaan yang dimiliki pemerintah cenderung kurang konservatif dalam pelaporan akuntansi. Yang ketiga yaitu kepemilikan institusi. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan institusi dan konservatisme akuntansi. Institusi yang berinvestasi dapat mendorong praktik pelaporan yang lebih konservatif. Yang keempat itu konsentrasi kepemilikan. Tidak ditemukan hubungan signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan konservatisme akuntansi. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh pada level konservatisme akuntansi. Yang kelima yaitu variabel kontrol. Ukuran perusahaan menunjukkan hubungan negatif dengan konservatisme akuntansi, sementara pertumbuhan memiliki hubungan positif dan probabilitas tidak menunjukkan hubungan yang baik dengan konservatisme akuntansi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.